Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang telah hadir dalam pertemuan mata kuliah hukum bisnis hari ini. Di sini saya Adinda Siti Sawasya Azahra dengan NIM 21306210113 dan teman Saya Siti Rahayu dengan NIM 21306210111. Kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi hukum perjanjian. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang kami lakukan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasinya. Pertama-tama, apa itu pengertian dari hukum perjanjian? Pada pasal 1313 KUHP Perdata, menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun juga KUHP Perdata Perjanjian ini diatur dalam buku 3 pasal 1233 sampai 1864 tentang perikatan, bab 2 dengan judul tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, dengan maksud isi di mana bahwa kontrak dan perjanjian ini dimaknai dengan pengertian yang sama. Namun ada pun beberapa pendapat yang menyatakan perbedaan makna dari perjanjian ataupun dari kontrak. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji dengan seorang lainnya, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit, karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Akan tetapi dalam keseluruhan pengertian ini dapat disebut bahwa hukum perjanjian ini merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Berikutnya ada syarat sah dari perjanjian, di mana ada 4 syarat namun tergolong dalam subjektif dan objektif. Pertama ada subjektif atau menyangkut pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu yang pertama ada kesepakatan kedua belah pihak, kedua ada kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Lalu ada objektif atau yang menyangkut objek perjanjian, yaitu yang ketiga adanya objek perjanjian, dan yang keempat adanya kausa yang halal. Apabila pada syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat objektif atau syarat yang ketiga dan keempat, maka perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum. Adapun asas hukum perjanjian yaitu 1. Asas kebebasan berkontrak, merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum perjanjian di dalam kontrak. 2. Asas konsensualisme. Pada pasal 1320 BW terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikat dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. 3. Asas kekuatan mengikat perjanjian. Asas daya mengikat kontrak dipahami sebagai mengikat kewajiban kontraktual terkait isi perjanjian dan prestasi yang harus dilaksanakan pada pihak. Jadi, pertama-tama, makna daya mengikat kontrak tertuju pada isi atau prestasi kontraktualnya. 4. Asas itikat baik. Pada pasal 1338 ayat 3 BW menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, dan kemauan yang baik. Tujuan perjanjian.
Hal yang diperjanjikan berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Para pihak melakukan suatu perjanjian lazimnya dilandasi suatu tujuan atau maksud tertentu yang dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan, yaitu dalam bentuk janji-janji di antara pihak yang terkait. Perjanjian ini merupakan instrumen penting untuk mewujudkan perubahan ekonomi dalam pembagian barang dan jasa, demi menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. 3 unsur dasar perjanjian dalam pandangan Patrick S. Atiyah. 1. Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya. 2. Mencegah pengayaan yang dilakukan secara tidak adil dan tidak benar. 3. To prevent certain kinds of harm. Slide yang berikutnya ada bentuk-bentuk perjanjian atau kontrak. Nah, bentuk-bentuk ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis ini adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan itu merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau cukup kesepakatan para pihaknya saja. Berikut ini terdapat 3 bentuk perjanjian tertulis, yaitu yang pertama ada perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Yang kedua ada perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Dan yang ketiga ada perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notarial. Setelah adanya bentuk-bentuk perjanjian atau kontrak yang telah disebutkan sebelumnya, sekarang ada macam-macam perjanjian atau kontrak. Terdapat 6 perjanjian atau kontrak, yaitu yang pertama, perjanjian timbal balik, atau perjanjian ini merupakan perjanjian timbal balik antara kedua belah pihak. Yang kedua ada perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian di mana satu pihak mendapatkan keuntungan tanpa memberikan manfaat dalam dirinya. Yang ketiga ada perjanjian atas beban, yaitu perjanjian di mana terhadap prestasi dari satu pihak selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lainnya. Dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum. Yang keempat ada perjanjian bernama atau benom, yaitu perjanjian yang sudah mempunyai namanya sendiri. Maksudnya di sini adalah bahwa perjanjian tersebut sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Yang kelima ada perjanjian tidak bernama atau obenum overeenkomst, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHP Perdata tetapi terdapat di dalam masyarakat. Dan yang keenam adalah perjanjian obligatoir atau perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Berikut penyusunan kontrak. Penyusunan atau proses kontrak yang terjadi dalam suatu perjanjian terbagi dalam 3 hal, yaitu 1. Prakontrak, yang termasuk prakontrak. A. Identifikasi para pihak. Tahap ini menentukan dan menetapkan identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak. B. Penelitian awal aspek terkait. Kontrak yang dibuat haruslah terperinci secara jelas dan dapat mengepung keinginan para pihak. C. Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pendapat terhadap suatu hal. 2. Kontrak yang termasuk kontrak. A. Pembuatan draft kontrak. Draft kontrak merupakan naskah yang dirancang para pihak. Draft kontrak meliputi judul kontrak, pembukaan kontrak, pihak dalam kontrak, dan penutup. B. Saling menukar draft kontrak. Penukaran draft kontrak adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari isi draft satu sama lain. C. Revisi. Apabila naskah kontrak telah dirancang, maka naskah harus diserahkan kepada para pihak lain. D. Penyelesaian akhir merupakan upaya
penyelesaikan dan membereskan naskah kontrak yang dibuat para pihak dan telah disetujui oleh para pihak, baik oleh satu pihak maupun dirancang bersama oleh kedua belah pihak. Penutup merupakan tahap penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. 3. Pasca kontrak merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa atau jika timbul sengketa yang termasuk pasca kontrak, yaitu 1. Pelaksanaan dan penafsiran. Penafsiran kontrak diatur dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. B. Penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, para pihak bebas menentukan cara akan ditempuh jika memang terjadi sengketa di kemudian hari. Akibat kontrak. Akibatnya adalah telah berlakunya sebuah kontrak yang itu digunakan sebagai undang-undang bagi mereka dengan pihak lainnya. Pasal 1329 dan 1327 KUH Perdata. Elemen-elemen isi kontrak yaitu A. Isi perjanjian, B. Kepatuhan, C. Kebiasaan, dan mengalami perubahan dalam pasal 1339 KUH Perdata menjadi A. Isi perjanjian, B. Undang-undang, C. Kebiasaan, D. Kepatuhan. Slide berikutnya terdapat pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian. Terdapat istilah dan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian di antara para pihak, yaitu prestasi. Prestasi merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan di dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi tersebut merupakan hakikat dari suatu perikatan. Dalam hukum kontrak, prestasi diartikan sebagai apa yang wajib dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Pelaksanaan prestasi ini disebut juga dengan pembayaran, atau dalam hukum kontrak, pembayaran hendaknya tidak disamakan sebagai penyerahan sejumlah uang. Pasal 1234 BW menyebutkan wujud dari prestasi ini meliputi 3 hal. Yang pertama, memberikan sesuatu, atau penyerahan suatu barang, atau memberikan kenikmatan atas suatu benda. Yang kedua, berbuat sesuatu, yaitu melakukan sesuatu yang bukan menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda. Dan yang ketiga adalah tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Yang kedua, dawan prestasi. Wan prestasi artinya tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik itu perikatan yang lahir dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Dalam perikatan pun dapat menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif ini menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi. Sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitor untuk melaksanakannya. Adapun debitor ini dikatakan lalai apabila sebagai berikut. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi. Yang kedua, terlambat memenuhi prestasi. Dan yang ketiga, berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga adalah somasi. Somasi Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari kreditor kepada debitor agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati. Teguran tersebut bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu kepada debitor untuk memenuhi prestasi. Somasi ini pun dapat terjadi karena 3 hal, yaitu yang pertama ada debitor melaksanakan prestasi yang keliru. Kedua, debitor tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Dan yang ketiga adanya ganti rugi. Berikut adalah kegagalan perjanjian.
Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual, yaitu 1. Uang prestasi. Tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan. 2. Overwatch. Hal ini merupakan kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitor memberikan hak gugat kepada kreditor dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. 3. Keadaan sulit. Mengenai peristilahan hardship di Indonesia diterjemahkan sebagai keadaan sulit atau kesulitan atau juga beban. Aturan tentang hardship menentukan apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, di mana pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatan dengan tunduk pada ketentuan keadaan sulit. Berakhirnya perjanjian. 1. Pembatalan kontrak. Pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan di mana membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Pemahaman mengenai pembatalan kontrak ini dihubungkan dengan tidak terpenuhinya syarat sah kontrak, yaitu a. Tidak terpenuhnya unsur subjektif. Apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau ketidakcakapan sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan. B. Tidak terpenuhnya unsur objektif. Apabila kontrak yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak memiliki kausa atau kausanya tidak diperbolehkan, hal tersebut mengakibatkan kontrak tersebut batal demi hukum. 2. Pemutusan kontrak. Perbedaan pada pembatalan dan pemutusan kontrak adalah terletak pada fase hubungan kontraktualnya. Rumusan pasal 1266 BW menentukan 3 syarat untuk hasilnya pemutusan kontrak, yaitu a. Harus ada persetujuan timbal balik, b. Harus ada wan prestasi, c. Putusan hakim. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga materi yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.